Saya jadi mualaf di awal-awal nggak pernah sampai kelaparan. Apakah nggak masuk Islam nggak bisa kelaparan? Kelaparan juga kadang-kadang kan ada, ya kan? Jadi jangan berharap bahwa begini begono, tapi insya Allah begitu kita jadi Muslim, maka makan dan sandang dan pangan termasuk tempat tinggal kita sudah dijamin sama Allah. Harus yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Berarti dari titik balik Pak Halim memutuskan masuk Islam itu, untuk mulai Islam itu yang lebih dalam itu apa tuh kira-kira? Kematian. Kematian tadi ya? Ya, jadi saya dikasih bayangan kematian. Mati lu mau kemana? Nah, itu terakhir yang di ini. Kalau di konsep di agama sebelumnya memang tidak dibahas bahwa nanti kalau misalkan mati akan ada reinkarnasi atau apa gitu. Kalau di Buddha memang ada cerita reinkarnasi, tapi saya nggak terlalu dalami. Karena kalau reinkarnasi kita bisa jadi kucing, bisa jadi pohon, kan gitu kan, sesuai perbuatan kita. Nah, kalau di Kristen kan udah pasti masuk surga, ya kan? Tapi kok simple banget gitu ya, kayak kalau sekarang baru ngerti. 1 minggu, 1,5 jam bisa masuk surga, enak juga tuh. Simple banget kan gitu loh. Kita setengah mampus, kita puasa macam-macam, itu aja kita masih ragu, walaupun semua Islam dijamin untuk masuk surga gitu. Kurang lebih gitu. Jadi memang agak unik ya, agak unik. Ada yang ini nggak, ada kejadian khusus ya yang membuat benar-benar yakin gitu ya, selain dari kematian gitu ya, ada yang unik atau kejadian yang benar-benar ya di luar persangkaan Pak Halim. Ya, jadi memang sebagai mualaf ya, kita juga mau sampaikan kepada mungkin mualaf yang menonton acara ini, jangan takut ketika kita diuji. Itulah kesempatan kita semakin diperkuat. Saya mengalami ujian sampai hari ini. Jadi udah 21 tahun saya menjadi Islam, menjadi Muslim, dan saya juga dicoba. Ya, setelah itu saya lanjut lagi ya. Setelah itu alhamdulillah saya direkrut karena Habib Masurido itu adalah penasehatnya Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau masih menjadi raja sekarang. Saya direkrut waktu itu karena dia juga udah habis, direkrut menjadi kepala divisi perdagangan di perusahaan daerah sebagai tenaga ahli, karena saya bisa bahasa Mandarin. Waktu itu kebetulan ada hubungan kerjasama dengan Guangzhou, antara Jogja dengan Guangzhou sebagai sister city ya waktu itu. Saya sempat bekerja di situ selama hampir 4 tahun. Aman dah ceritanya, jadi makan aman, tinggal aman, sambil belajar itu. Tapi belum, setelah selesai, setelah kontrak habis, saya mulai mencoba untuk berusaha sendiri karena sudah punya sedikit persiapan uang kan. Saya berangkat ke Bandung, jualan roti bakar. Ternyata di Bandung ramenya cuma sebulan, 2 bulan. Habis itu sepi, bangkrut, udah gak punya penghasilan, bangkrut. Dan terus terang waktu itu kan saya kos ya di Bandung. Saya kos di Bandung, kebetulan yang ibu kosnya itu orang Muslim. Begitu dengar saya bangkrut, dia ketakutan nggak dibayar. Jadi pas itu mau masuki bulan-bulan puasa lah. Jadi kita diminta keluar dari kosan. Ada rasa sakit hati waktu itu. Kenapa kok orang Islam tega banget gitu ya? Tapi karena akidah kita kuat, tauhid kita merasa ini proses. Jadi kita nggak salahkan. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Diusir ya usir. Akhirnya saya tinggal sama tantenya istri, kebetulan ada di Bandung. Tantenya istri usahanya itu rentenir. Tapi sebagai misionaris di gerejanya. Jadi misionaris yang merangkap rentenir. Boleh, nggak apa-apa. Karena itu bantu orang juga katanya. Mungkin visinya dari situ. Di situ. Nah, ujian terberat itu pada saat itu. Jadi waktu itu saya tinggal di sana, saya harus ikutin semua aturannya tante. Jadi minggu saya ke gereja,
puasa saya nggak boleh puasa, sholat saya nggak boleh sholat, hanya pada saat dia kan bang keliling tuh ceritanya tuh. Pada saat dia keluar ya kita sholat. Jaga-jaga, istri saya jaga di pintu, saya sholat, nanti saya jaga di pintu, istri saya sholat. Nah, yang paling sedih pada saat puasa, karena pada saat puasa kita disuruh ikut makan. Nah, pada saat makan itulah kita mohon ampun pada Allah. Ya Allah, moga-moga ya Allah tahu hati kita, karena terpaksa. Tapi Allah ijabah doa kita. Satu, itu lemah ya. lemah banget. Nah, karena duit gak ada, buat Bandung kita gak ada kenalan, ya kan? Akhirnya hampir 1,5 bulan kita tinggal di situ. Nah, suatu hari ada kesempatan sholat Jumat, saya ketemu dengan beberapa orang jamaah yang kebetulan simpati. Waktu itu belum ada Molat Center. Simpati menanyakan kondisi saya karena lihat saya wajahnya kan bukan wajah Sunda. Ya, ini wajah-wajah orang perang kan. Gitu. Dia ditanya dari mana segala macam, udah ngomong panjang lebar. Mereka kaget. Ternyata saya berada di tempatnya orang Kristen, gitu loh. Akhirnya diminta udah pindah aja, dikasih kos. Jadi carilah kos di Cimahi. Kosnya kiri kuburan, kanan kuburan. Kos yang paling murah waktu itu. Karena memang duitnya cukup untuk itu kan. Jadi saya kos di 2 lantai, saya kos di lantai bawah. Yang paling serem lah pokoknya. Tapi alhamdulillah di situ saya kan sering lihat kuburan. Jadi saya kembali diingatkan bahwa kita akan ke situ nanti satu saat. Kembali lagi saya diperkuat. Saya merasa yakin waktu itu. Kuat sekali. Nah, habis itu saya baru dapat pekerjaan yang lebih layak. Dan seterusnya. Panjang nih ceritanya. Ini mesti berseri kayaknya gitu. Nah, kan nanti bisa di Kohalim Channel. Channel, ya. Kohalim Channel kita ada bikin. Jadi itu kok, tadi ujian-ujian yang sudah dilewati oleh Kohalim sebenarnya dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa jangan kira setelah beriman tidak diuji. Betul. Kata Allah akan diuji gitu ya. Nah, beberapa mualaf memang tidak menyadari bahwa itu adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji dia masih beriman nggak kuatnya. Betul, gitu. Betul. Di sini Kohalim memegang teguh akidah tadi ya. Alhamdulillah. Kok sekarang kita mau ke poin berikutnya, perbandingan dan pemahaman ya. Jadi udah sedikit story-nya diceritakan. Kemudian apa sih kok perbedaan terbesar yang Kohalim rasakan antara Buddha, Katolik, dan Islam? Ini mudah-mudahan jadi edukasi ya kepada penonton Satu Cerdas atau Kohalim Channel ya. Apa kok kira-kira perbedaan tadi? Ya, jadi perbedaan yang paling mendasar itu adalah bahwa kita Tuhannya jelas. Ya kan? Tuhan kita Allah. Ya kan? Di agama sebelumnya? Di agama Islam. Oh, ya. Kalau agama lain kan saya nggak temukan, agak bingung lah gitu. Nah, maksudnya di agama sebelumnya kan jelas dalam arti bisa membayangkan, bisa memvisualisasi kan? Ya, jadi itu. Yang kedua adalah bahwa ajaran kita jelas, Nabi kita jelas. Terus semua yang ada di Al-Quran jelas. Semua pertanyaan ada jawabannya. Apapun yang kita alami, kalau kita mau rajin, kita buka Al-Quran, maka sudah ada jawabannya. Ya, gitu. Jadi udah intinya seperti mualaf diuji. Ya sudah ada di Al-Quran. Yang jangankan kita Nabi aja diuji, emang siapa lu? Kan gitu. Sekelas Nabi ya. Sekelas Nabi loh diuji, apalagi kita modelnya kan. Jadi alhamdulillah ada perasaan memang berbeda. Nggak bisa disamakan. Agama Islam nggak bisa disamakan. Karena agama Islam memang punya punya panduan tersendiri gitu loh. Lebih seperti itu. Masih soal tentang Tuhanan nih kok. Kita balik lagi situ ya. Setelah di Buddha tadi lama ya, terus di Katolik 4 tahun, bahkan di Kristen juga sampai ke karismatik tadi ya. Sekarang mendefinisikan Tuhan itu seperti apa sekarang? Sebetulnya kita nggak mampu untuk mendefinisikan Tuhan. Dan itu bukan hak kita. Dan itu jangan coba-coba lakukan. Karena Nabi Musa sendiri ketika mau lihat Tuhan, dia sampai pingsan kan. Dikasih cahaya doang tuh. Ya, ibarat kata, apa kita siap? Gitu. Jadi akhirnya, saya tidak lagi punya pertanyaan untuk mencari Tuhan. Ibarat kata, saya merasa bahwa Tuhan tiap hari menatap saya. Cuma saya harus jaga-jaga diri. Ya kan? Supaya jangan sampai kepeleset kan gitu. Jadi nggak ada lagi cerita
Tuhan itu sebagai materi, sebagai satu bentuk manusia, apa sebagai satu bentuk barang gitu loh. Terlalu rendah kalau kita bicara gitu. Kita ini ciptaannya loh, gitu loh. Jadi udah tidak lagi dipertanyakan soal itu. Itu konsepnya. Benang merahnya perbedaan yang paling utama beda agama sebetulnya dengan Islam itu. Kalau saya melihat Islam itu tidak cari kuantiti, lebih banyak cari quality. Karena saya masuk Islam tidak dengan iming-iming. Saya masuk Islam tidak dengan sistem sales. Gimana maksudnya? Nah, sales itu begini. Jadi ada satu aliran di Kristen itu pakai sistem multi level. Jadi artinya saya masuk Islam, kalau saya bisa bawa 2 orang masuk Islam, saya ada rewardnya. Masuk Kristen, saya ada rewardnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang konsep kita bukan konsep domba yang hilang. Beda. Kalau konsep kita kan hidayah. Siapapun nggak bisa jadikan kita Islam kalau memang hidayah tidak ada. Kan gitu. Jadi ini jelas konsep yang sangat fair ya saya pikir ya. Jadi nggak ada pengaruh gitu loh. Ya, artinya hidayah itulah yang berkuasa. Dan hidayah itu dari Allah. Nah, Nabi sendiri juga dijawab seperti itu kan. Itu hidayah. Itu hak prerogatifnya Allah kan gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itu perbedaan. Benang merahnya. Sekarang kita mau ke poin setelah Pak Halim masuk Islam nih. Masuk Islam itu bagaimana ya? Bagaimana Islam itu mengubah pandangan Pak Halim terhadap hidup dan tujuan Pak Halim? Ya. Bagaimana? Ya, jadi kalau kita bicara hidup, kalau sekarang prinsip saya ada hidup ya untuk mencari amal, untuk persiapan ke akhirat, gitu. Kan gitu. Jadi hidup ini adalah untuk cari amal. Makanya kita bikin channel Kohalim TV. Tujuannya adalah untuk dakwah. Kalau tujuan dakwah itu gak tersampaikan, berarti kan kita gak dapat amal. Nah, makanya kita cari amal. Jadi berusahalah cari amal. Gitu. Makanya saya pensiun, saya cari amal. Gitu loh. Saya nggak mau lanjutkan lagi dengan urusan dunia kan. Nah, kita tahu diri lah. Usia kan sudah 60 lebih nih. Ya kan, ibarat kelihatan muda. Cuma usianya udah 62 loh bos. 62 kalau kita lihat Nabi kan 65 ya. Sisa 3 tahun lah kurang lebih kan. Kalau ada bonus ya alhamdulillah kan. Kalau enggak juga kita harus siap. Kan gitu. Nah, padahal amal yang kita cari pun sebetulnya nggak sebanding. Tapi minimal kan ada berusaha. Kan gitu, tinggal rahmat Allah aja yang bisa kasih. Nah, tadi kata-kata berusaha tadi ya, saya kembangkan. Setelah jadi seorang Muslim, ya, udah penguat lagi nih kok. Betul. Udah jadi mualaf Muslim ya. Muslim mualaf Muslim. 2005 berarti 2004. 2004. Berarti 26 tahun. 21 tahun. 21 tahun ya. 21 tahun. Udah jadi seorang Muslim yang insya taat lah. Tadi tentang berusaha tadi. Nah, sekarang apa aja nih kira-kira yang mau atau sudah dilakukan oleh Pak Halim di Bogor Timur ini? Ya. Mungkin kalau Pak Halim berangkatnya dari seorang yang dulunya bukan Islam, sekarang menjadi seorang Islam, perhatian maksudnya, ada orang malap yang tersesat gitu ya, atau ada orang yang bingung mau masuk Islam, sehingga saya kayaknya harus bergerak di bidang ini dakwahnya. Bisa diceritakan nggak sepak terjang Pak Halim masuk ke dunia dakwah gitu? Ya, jadi ketika tahun 2023 saya merasa bahwa saya harus bergabung di lembaga mualaf. Nah, waktu itu kebetulan saya sebelumnya sebetulnya saya sudah lakukan, maksudnya sedekah, kemudian zakat harta segala macam. Cuma kok kayaknya kurang maksimal ya gitu loh. Akhirnya saya cari-cari, kayaknya kita butuh lembaga. Nah, waktu itu saya mendapati sosok yang luar biasa, yaitu Coach Stephen ya, almarhum Coach Stephen. Beliau dengan begitu totalitas gitu loh, betul-betul lillah. Jadi saya terharu. Kemudian saya pengen bergabung. Nah, waktu itu saya coba hubungi, akhirnya saya bergabung dengan Mualaf Center Indonesia Peduli di tahun 2023.
Nah, alhamdulillah sejak bergabung sampai hari ini 2023 sekarang udah 2025 sudah pernah sahadatin orang kurang lebih ada sekitar 10 yang sahadat. Sahadat dengan saya udah ada 10, alhamdulillah. Makanya saya merasa bahwa ada perjuangan dakwah yang sudah saya lakukan. Tapi nampaknya itu masih belum memenuhi apa yang saya nazarkan kepada Allah, bahwa saya mau berdakwah full ya. Makanya saya bikin namanya channel Kohalim. Oh, sekarang berarti sudah. Ya, sudah ada channel Kohalim. Jadi tiap pagi saya ada program namanya secangkir kopi pagi. Di situ saya tukar sharing dengan kebetulan ada sedikit lah subscribernya sekitar 300-an. Saya sharing dengan mereka dengan bahasa-bahasa bukan bahasa ulama tapi bahasa-bahasa pengalaman mualaf lah. Kita sharing tiap pagi sekitar 10 sampai 15 menit. Itu sebetulnya menjadikan satu bukan pelampiasan ya, tapi satu nazar yang mulai saya bisa penuhi. Gitu. Dan itu makanya saya bikin channel Kohalim itu tujuannya itu, yaitu dakwah. Gitu. Ini tuh bikin peluang lagi. Ya. Karena selama ini kan dikeluarkan. Belum dikeluarkan, jadi ibarat kata kependem kan. Karena mengikuti program lembaga kan jelas tertata ya. Jadi makanya saya bikin sendiri supaya maksudnya pribadi dakwah itu lebih mudah gitu loh. Dan beberapa mualaf yang mungkin sudah pernah sahadat dengan Kohalim, mungkin juga ada beberapa mualaf yang juga konsultasi gitu ya. Ya. Itu ada yang kira-kira unik, menarik, atau ada yang kira-kira bisa di-share nggak sama Kohalim? Jadi artinya gini, mualaf-mualaf yang saya sahadat ini tentu dari latar belakang yang berbeda-beda. Awalnya mualaf memang begitu dia sahadat, itu mengalami satu gejolak yang luar biasa. Jadi kalau dia disuruh ngaji apa segala macam tuh dia belum siap. Makanya saya selalu tekankan kepada mualaf yang baru sahadat, sudah nggak usah pusing-pusing, belajar sholat dulu aja. Belajar sholat, bacanya nanti lanjut. Jadi memang tahap per tahap. Jadi konsep saya lebih ke konsep door to door. Jadi saya datangi mualafnya, saya tanya kabarnya gimana, saya ngopi bareng gitu kan. Jadi kita bergantian gitu loh. Intinya seperti itu. Itu yang sekarang saya lakukan karena saya pernah bikin pengajian tapi mereka malu untuk hadir. Jadi lebih baik ke door to door lah konsepnya gitu. Itu yang sudah saya lakukan. Nah ini nanti tanggal 23 Februari kita mau menggembirakan mualaf. Jadi gini, jadi jangan jadikan mualaf sebagai objek untuk sesuatu yang sifatnya perlu dikasihani, bukan itu. Jadi saya mau lebih tekankan adalah saya mau menggembirakan mereka untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena karena gini, mualaf selama ini kan konsepnya hidup cari makan, tiba-tiba disuruh nggak makan puasa. Maksudnya apa gitu loh. Nah, ini kan perlu diberikan penjelasan. Makanya tanggal 23 saya akan mengadakan acara itu dan nanti untuk kajian mengenai akidah dan tauhid akan disampaikan oleh Ko Donditan. Kebetulan beliau juga mualaf kan. Jadi mualaf ketemu mualaf nih, gitu loh. Pas gitu loh. Nah, Ko Donditan juga udah oke. Nah, tinggal kita adakan di Masjid Al-Uqwa di klaster Bukit Rosela di Citra Indah City. Nah, di sini maksudnya di lingkungan ini. Alhamdulillah, moga-moga banyak orang yang bersimpati ya. Gitu. Lancar dan berkah. Amin. Kohalim ini kan ada sahabat ngaji Cakra sudah yang nontonnya. Barangkali mau ikut suruh mampir ke channelnya Kohalim, coba diajak kira-kira gitu. Ya artinya gini, ayo kita saling. Ini saya juga buka program baru di secangkir kopi pagi. Artinya boleh mengirimkan testimoni, curhat by email. Karena terus terang saya kan baru ya di urusan YouTube ini, saya nggak paham. Jadi kirim ke email aja di santosuhalim 1963@gmail.com. Nanti saya bacakan, kemudian mungkin ada tanya jawab, nanti kita bahas di sana. Seputar apa? Saya rasa lebih ke masalah mualaf, kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa saya jawab ya secara umum saja gitu. Seputar kemualafan ya. Kemualafan.
ngaji cerdas yang mualaf juga, temanya dan Ya, ya. Nanti minta penjelasan dari Pak Halim di Kohalim TV ya. Ya, jadi channel Kohalim TV ya, di YouTube. Ya, sahabat ngaji cerdas, subscribe. Subscribe. Sebagai penutup ya Pak ya, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang juga sedang mencari kebenaran dalam hidupnya nih, mungkin seperti pengalaman Pak Halim ya, posisinya waktu itu seperti itu. Kira-kira apa nih motivasi buat mereka? Ya, karena hidayah itu adalah milik Allah. Jadi kita hanya bisa menyampaikan bahwa moga-moga orang-orang yang mencari itu diberikan hidayah sama Allah. Nah, ketika hidayah sudah turun, ketika hidayah sudah diberikan, Allah minta komitmen dari saudara. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, Allah minta supaya kita melaksanakan sholat. Karena itu bukti bahwa kita yakin bahwa kita menyambut hidayah itu. Pada intinya, saya cuma berpesan bahwa mualaf jangan takut terhadap cobaan atau ujian. Karena itu tidak melebihi kapasitas kita. Harus kuat. Makanya harus diperkuat akidahnya, diperkuat tauhidnya. Itu aja yang terus dipelajari, pegang kuat-kuat gitu loh. Soal makan, alhamdulillah selama saya jadi mualaf di awal-awal nggak pernah sampai kelaparan. Apakah nggak masuk Islam nggak bisa kelaparan? Kelaparan juga kadang-kadang kan ada, ya kan? Jadi jangan berharap bahwa begini begono, tapi insya Allah begitu kita jadi Muslim, maka makan dan sandang dan pangan termasuk tempat tinggal kita sudah dijamin sama Allah. Harus yakin itu. Jangan cengeng. Dikit-dikit merasa, wah mungkin nih gue gak cocok nih sama agama Islam. Emang pakai celana apa gak cocok? Ya kan? Gak bisa. Jadi kita harus kuat. Dan gak boleh takut. Gitu loh. Pesan-pesan untuk sahabat ngaji cerdas yang mungkin sebelum dari lahir dan yang sudah mualaf atau ada non-muslim dulu mungkin ya. Ya. Untuk non-muslim ya berarti siap-siap aja ya kan, moga-moga hidayahnya turun kan gitu kan. Kita cuma bisa berharap dan kita nggak pakai sistem marketing, multi level marketing nggak pakai. Untuk yang ngaji cerdas, terima kasih, ini pertama kalinya juga saya muncul di channel yang ngaji cerdas. Begitu juga kaum hijrah. Jadi kaum hijrah itu juga sebetulnya hampir mirip-mirip mualaf. Jadi walaupun sudah Islam tapi nggak pernah belajar, nggak pernah sholat, sekarang sadar mau sholat, itu sebenarnya udah mualaf juga tuh. Cuma mualaf versi kedua, ya kan? Versi hidayah sudah turun, tapi baru terakhir urusannya gitu loh. Jadi ya sama aja intinya cuma itu. Saya selalu tekankan itu, akidah dan tauhid, akidah dan tauhid. Jangan lupa, itulah pegangannya gitu loh. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya? Karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.